Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Haq dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview bab 5 mengenai hukum pidana lanjutan oleh dosen Ibu Prof. Dr. Andes Hajah Heni Nuraini SHMH dan dosen pendamping Dr. Andes M. Rendi SHMH. Bab 5. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, non bis in idem pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Yang keempat, kadaluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar berancang. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau TP yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat menuntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangkakan telah melakukan TP. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduan dapat dipisahkan. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut atau delik aduan relatif. Adapun kadaluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarik dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika tidak berhak mengadu atau meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan. Yang kedua, ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Dalam rasio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat, yang kedua untuk kepastian hukum. Syarat-syarat ne bis idem. Yang pertama ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Yang keempat, kadaluarsa. Alasan diberlakukannya kadaluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntut sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang berlaku. Yang kedua, menyulitkan pembuktian. Batas-batas waktu kadaluarsa menurut pasal 78 KUHP. Untuk semua kejahatan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Untuk kejahatan di ancaman hukum dan denda, kurungan atau pidana paling lama 3 tahun. Kadaluarsanya adalah selama 6 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu kadaluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang. Penentuan tenggang waktu kadaluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat. Yang kedua, perampasan kemerdekaan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil, dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian kadaluarsa. Penangguhan atau kadaluarsa penghentian untuk sementara waktu tenggang kadaluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang
ancam denda. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Yang ketiga, diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk. Sekian review bab 5 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.